Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan tidak terasa gue udah sampai session keempatnya juga ya dari kelanjutan alur cerita Battle Through the Heaven ini. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, kelompok Xiaoyan telah mendatangi wilayah kuno untuk menjemput Sun Er. Setelah Xiaoyan berhasil membunuh tetua pertama dan kedua, saat ini Xiaoyan memaksa Guting untuk menyerahkan Sun Er kepadanya. Guting yang merasa ketakutan, akhirnya dia berkata, "Xiaoyan, baiklah kalau begitu aku akan memberitahu Sun Er berada di mana. Tetapi kamu harus berjanji kamu tidak akan membunuh klan kami," ucap dari Guting. Mendengar itu, Xiaoyan lalu berkata, "Sudah tidak ada waktu lagi untuk tawar-menawar. Kali ini aku akan benar-benar membunuhmu jika terlalu banyak bertele-tele," ucap dari Xiaoyan. Melihat kemarahan Xiaoyan yang begitu besar, akhirnya Guting pun berkata, "Tunggu Xiaoyan, bukannya aku tidak mau memberitahu Sun Er berada di mana. Tetapi dia tidak ada lagi di klan kuno," ucap dari Guting. "Apa katamu, jangan bermain-main denganku," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan pun menendang Gunting karena marah. Gunting terpental dan memuntahkan darah. Saat Gunting masih terpental di udara, Xiaoyan tiba-tiba muncul di depan Gunting dan memegang dada Gunting. Lalu mengangkatnya dan membantingkannya dengan keras ke tanah. "Katakan di mana Sun Er atau kamu benar-benar aku bunuh," ucap dari Xiaoyan. Gunting pun gemetaran dan mengatakan semuanya. Ternyata Gunting secara pribadi sebelumnya telah mengantar sejumlah ramuan obat ke Kuildan. Beberapa waktu yang lalu, orang-orang Kuildan bertanya kepada Gunting tentang situasi Sun Er saat itu. Gunting merasa saat itu adalah kesempatan besar untuk menyenangkan orang-orang Kuildan. Jadi dia menawarkan untuk mengirim Sun Er kepada Dantian, sehingga Sun Er bisa melihat betapa kuat dan kemewahan Kuildan. Mungkin itu bisa mengubah pikiran Sun Er. Jadi saat itu Gunting memilih untuk mengirim Sun Er kepada Kuildan. Mendengar itu, Xiaoyan jelaslah sangat marah. Dia lalu menampar Gunting dengan keras. Tetapi Nan Erming menahan tangan Xiaoyan. Xiaoyan tidak mengerti mengapa Nan Erming ingin menghentikan tangannya. Lalu Nan Erming menatap Gunting dan bertanya kepadanya, "Hei, apakah mereka tahu bahwa Xiaoyan adalah suami dari Sun Er?" tanya dari Nan Erming. "Aku rasa mereka belum tahu," ucap dari Gunting. Nan Erming lalu mengangguk dan semua orang merasa lega. Xiaoyan lalu berkata, "Sun Er sekarang ada di tangan Kuildan. Aku harus segera pergi ke sana," ucap dari Xiaoyan. Singkat cerita, saat Xiaoyan, King Mu'er, Long Yan, Xiaozan, Nan Erming, Ziying dan juga Strom telah menginjakan kakinya di gerbang aula utama Kuildan, beberapa penjaga dari Kuildan berkekuatan bintang 5 langsung mengepung mereka. Keributan pun tidak dapat terhindarkan. Dan setelah mengalahkan semua penjaga itu, kelompok Xiaoyan langsung menerobos masuk ke dalam aula. Di dalam aula, Xiaoyan telah bertemu dengan Danzan. Dia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Danzan. Xiaoyan lalu menatap Danzan dengan penuh amarah. "Xiaoyan, kamu membawa banyak orang dan menerobos masuk tanpa izin. Ini jelas bahwa kamu sengaja ingin menyebabkan masalah dengan kami. Jangan harap kamu bisa lolos dari hukuman kami sekarang," ucap dari pemimpin Kuildan. "Kamu adalah penguasa Kuildan. Apakah kamu tidak merasa malu? Putramu ini menculik istriku. Jelas dialah yang lebih dahulu memprovokasiku," ucap dari Xiaoyan. "Aku mengambil istrimu? Apakah kamu bodoh?" ucap dari Danzan. Tetapi Danzan sebelumnya ingat bahwa dia baru saja membawa seseorang wanita cantik. Namun dia mengetahui Sun Er adalah orang dari wilayah kuno. Dan dia tiba-tiba ingat bahwa Sun Er berasal dari benua Doki, yang mana Xiaoyan juga tampaknya berasal dari sana. "Mungkinkah Sun Er adalah istri Xiaoyan?" ucap dari Danzan di dalam hatinya. "Berani-beraninya kamu memfitnah anakku. Dia itu pria terhormat," ucap dari pemimpin Kuildan. "Tanyakan saja kepada putramu apakah dia membawa seseorang wanita bernama Sun Er dari klan kuno," ucap dari Xiaoyan. "Wow, jadi
Sun-er adalah istrimu. Xiaoyan, jika kamu mencari Sun-er, gadis itu memang ada di sini bersamaku. Gadis itu memang ada di sini bersamaku. Tetapi ingat Xiaoyan, kami sangat saling mencintai, ucap dari Danzan. Xiaoyan sebenarnya agak sedikit terkejut karena ternyata Danzan mengakuinya. Lalu dia bahkan menyatakan ini kepada Xiaoyan dan semua orang. Xiaoyan mendengar itu, dia lalu berkata, "Sialan, itu omong kosong. Aku tahu Sun-er mencintaiku melebihi apapun. Kamu pasti bersekongkol dengan pemimpin kuil kuno dan menculik Sun-er di sini," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan, sebagai pria, aku mengerti suasana hatimu saat ini. Setiap pria yang dihianati oleh wanitanya pastilah sangat menyakitkan. Apalagi jika dia adalah seseorang wanita yang sangat cantik. Hahaha, ucap dari Danzan. Xiaoyan sangat terpancing karena perkataan Danzan ini. Sebelumnya dia berpikir bahwa Danzan akan menyangkalnya dan saat ini amarahnya sangat memuncak. "Aku tidak percaya kata-katamu. Jika itu benar seperti yang kamu katakan, apakah kamu berani membawa Sun-er keluar dan mengatakan sesuatu kepadaku?" ucap dari Xiaoyan. "Itu sama sekali tidak diperlukan karena perkataanku dan Sun-er pasti akan sama," ucap dari Danzan. Xiaoyan lalu berkata, "Jika Sun-er benar-benar tidak ingin bersamaku lagi, aku pasti akan segera pergi dari sini. Karena aku kesini hanya untuk membawanya kembali pulang. Sama sekali tidak ingin memprovokasi Gul'dan," ucap dari Xiaoyan. "Kamu datang ke sini dengan membawa kekacauan. Bagaimana mungkin itu tidak disebut memprovokasi kami? Kalian telah memulai peperangan ini untuk melawan kami," ucap dari pemimpin Gul'dan. Setelah kata-kata itu terdengar, tiba-tiba ada dua sosok yang muncul di aula itu. "Hei orang-orang Gul'dan, kalian semua sungguh telah melakukan kesalahan besar kali ini," ucap dari King Haoran. Ternyata sosok yang baru muncul itu adalah King Haoran dengan kakek keempat. Pemimpin Gul'dan pun terkejut dengan kemunculan King Haoran bersama kakek keempat. Tentu saja sekarang dia sudah tidak berani berkata sembarangan di hadapan Kaisar Bintang 8 itu. King Haoran lalu berkata lagi, "Hei, Xiaoyan adalah saudaraku. Jadi aku harus datang ke sini untuk mencari kebenarannya. Dan ingat, jaga cocotmu," ucap dari King Haoran. Pemimpin Gul'dan lalu mengangguk. "Aku hanya sedikit terkejut saja bahwa masalah sepele seperti ini benar-benar telah membuat kalian untuk datang ke sini," ucap pemimpin Gul'dan. "Ini sama sekali bukan masalah sepele, tolol. Jika ini masalah sepele, mana mungkin kami datang ke sini. Aku sudah bilang jaga cocotmu," ucap dari King Haoran. Sudahlah, jangan terlalu banyak basa-basi. Cepat biarkan Sun-er keluar dan berbicara sendiri kepada kami. Itu akan lebih baik sekarang," ucap dari kakek keempat. "Tetapi ini adalah masalah antara Gul'dan dengan Xiaoyan. Kenapa kalian semua ikut campur?" ucap pemimpin Gul'dan. Dia terus saja berbelit-belit. Kali ini kakek keempat setelah mendengar kata-kata itu dia sedikit lebih marah. Dia lalu berkata, "Xiaoyan adalah saudara Kaisar Iblis dan teman lamaku. Jadi sudah wajar jika kami membantunya sekarang," ucap dari kakek keempat. Penguasa Gul'dan malah mengabaikan perkataan dari kakek keempat dan berbalik ke arah King Haoran. "Kaisar Iblis, aku tahu Xiaoyan telah menjalin hubungan baik denganmu. Tetapi Gul'dan dan keluarga Iblis Darah juga selalu memiliki hubungan yang baik. Apakah layak untuk menghancurkan hubungan baik kita hanya karena Xiaoyan ini?" ucap dari pemimpin Gul'dan. Mendengar itu kakek keempat sepertinya sudah mulai kehilangan kesabarannya. "Apa kalian mengancam kami?" ucap dari kakek keempat. "Tentu saja tidak, kakek. Tolonglah berpikir dua kali ini," ucap dari Dandian. Sudahlah, sepertinya aku sudah sedikit muak sekarang. Cepat serahkan Sun-er sekarang," ucap dari kakek keempat. Mendengar itu Dandian lalu berkata, "Menyerahkan? Apakah Anda sedang membuat lelucon? Bukankah itu berarti jika aku menyerahkan Sun-er, itu sama saja dengan aku mengakui orang-orangku telah mengambil Sun-er dari orang lain," ucap dari Dandian. Tetua ketiga dari Dandian lalu berkata, "Aku sangat menghormatimu sebagai Kaisar Bintang 8, Kaisar Iblis. Tetapi kamu jangan berpikir bahwa aku akan takut kepadamu," ucap tetua ketiga Gul'dan. Mendengar itu kakek keempat lalu berkata, "Sepertinya kalian sudah semakin melunjak.
Kali ini biarkan aku menguji seberapa kuat Quildan ini, ucap dari kakek keempat. Kakek keempat lalu menoleh ke arah Xiaoyan dan berkata, Xiaoyan, bawalah seseorang untuk mencari istrimu, ucap dari kakek keempat. Dan Dian lalu berkata, sepertinya kalian ingin menerobos Quildanku ya, ucap dari Dan Dian. Dan Dian lalu mengangkat tangannya, suara peringatan dari Quildan lalu tiba-tiba berbunyi. Orang-orang Quildan yang berada di sekitaran luar aula utama segera memasuki ke keadaan bersiap untuk bertempur. King Haoran lalu berkata kepada Xiaoyan, Saudaraku, apakah kita akan bersenang-senang kali ini? Ucap dari King Haoran. Xiaoyan dan yang lainnya pun segera bersiap untuk pertempuran. Pintu aula utama Quildan telah terbuka. Ratusan kaisar bintang 5 dan 6 telah memasuki aula. Dan ada lebih dari 20 kaisar bintang 7. Pasukan Quildan itu dipimpin oleh 5 puncak kaisar bintang 7. Pasukan Quildan pun segera membentuk formasi. Sementara itu di Xiaofu terlihat Zeni sedang mondar-mandir khawatir. Setelah menerima surat dari Xiaoyan, Zeni segera mengambil keputusan untuk memerintahkan Li Shaolong memimpin tim utama Xiaofu untuk bergegas menuju Quildan. Xiao Yao lalu berkata, Zeni, apakah sudah ada balasan? Tanya dari Xiao Yao. Zeni lalu berkata, ya, klan Yao sudah setuju dan bergegas untuk menuju ke sana. Tetapi dengan bantuan kekuatan klan Yao kali ini, itu hanya akan bisa seimbang dengan Quildan. Keluarga binatang juga bersedia membantu. Tetapi keluarga keempat binatang terlalu jauh. Aku khawatir tidak akan sempat untuk menuju ke sana. Jika aku meminta bantuan pada Sangmen dan klan Zen, mungkin mereka akan terlalu lama mengambil keputusan, ucap dari Zeni. Lalu bagaimana dengan klan binatang King Lin? Ucap dari Xiao Yao. Zeni lalu menjawab, aku untuk sementara ini tidak tahu. King Lin pasti ingin membantu. Tetapi aku tidak yakin dia bisa mengerahkan orang-orangnya kali ini. Aku juga kurang begitu yakin apakah dia bisa meyakinkan kaisar binatang atau tidak. Tetapi untungnya kaisar iblis dan tetua keempat sudah bergegas menuju Quildan. Sepertinya mereka sudah tiba di sana. Dan ada kabar tentang kaisar iblis dan kakek keempat sudah sampai dan mengamankan Xiaoyan, ucap dari Zeni. Xiao Yao lalu berkata, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Hei, bukankah Sangmen adalah sekutu kita? Apa yang terjadi dengan mereka saat kita mengalami kesulitan seperti ini? Ucap dari Xiao Yao. Mereka membuat hubungan baik dengan kita hanya untuk keuntungan saja, ucap dari Zeni. Lalu sekarang kita harus bagaimana? Tanya dari Xiao Yao. Tenang, meskipun Quildan sangat kuat, tetapi kaki keempat adalah seseorang kaisar bintang 8. Quildan tidak pernah berani bertindak gegabah, apalagi saat ini ada kaisar iblis di sana, ucap dari Zeni. Setelah berbicara itu, Zeni pun segera mencoba mengirim pesan ke Liga Sangmen, keluarga Zen, dan klan binatang. Setelah beberapa saat, Zeni segera menerima balasan dari Liga Sangmen dan klan Zen. Mereka mengatakan bahwa Xiaoyan adalah teman dekat dan bisnis aliansi kita. Klan Xiao adalah klan yang berafiliasi dengan klan Zen. Menindas klan Xiao sama saja menghina klan Zen. Klan Zen tidak akan tinggal diam untuk ini. Liga Sangmen dan klan Zen pun segera mengirimkan bantuannya. Sementara itu di istana klan binatang, kaisar binatang sedang duduk di singgasananya berada di depan King Lin. Kaisar binatang lalu berkata, kamu ingin menyelamatkan Xiaoyan hanya untuk membalas kebaikannya saja? Tanya dari kaisar binatang. King Lin lalu berkata, ya, karena aku bisa kembali ke suku binatang berkat bantuan Xiaoyan. Aku selalu mengingatnya, ucap dari King Lin. Kamu harus bisa membedakan situasi. Dan Dian telah berdiri ratusan ribu tahun selama dia ada di benua kaisar ini. Salah satu kekuatan teratas dari benua kaisar ini meminta suku binatang untuk bertarung melawan Dan Dian demi Xiaoyan itu terlalu tidak masuk akal, ucap dari kaisar binatang. Mendengar itu, para tetua klan binatang juga berkata, tolonglah Nona untuk berpikir lebih lagi. Coba berpikir 2 kali dan pikirkanlah resiko apa yang akan kita dapatkan nanti, ucap dari para tetua. King Lin lalu berkata, tekadku sudah bulat. Terserah kaisar mau mengirim bantuan atau tidak, aku akan tetap pergi kali ini, ucap dari King Lin. Sementara itu di belakang aula utama kaisar binatang ada seseorang wanita cantik duduk di sana. Dia adalah leluhur dari suku binatang.
Dia segera muncul ke dalam aula utama dan berkata, "Biarkan dia pergi dan bantu juga dia," ucap dari leluhur itu. Orang-orang di aula segera berlutut dan berkata, "Salam leluhur," ucap dari orang-orang dan para tetua. Leluhur itu berkata kembali, "Kerahkan orang-orang kuat untuk memastikan keamanannya kali ini," ucap dari leluhur itu. Orang-orang dan para tetua pun lalu berkata, "Baik leluhur, akan kami laksanakan," ucap dari orang-orang dan para tetua. King Lin pun lalu berkata, "Terima kasih leluhur," ucap dari King Lin. Sebagai pasukan bantuan segeralah berangkat ke Kuildan. Kedua belah pihak antara Xiaoyan dan Kuildan masih saling berhadapan. Setelah beberapa saat, dua tetua Kuildan pun lalu muncul. Kekuatan mereka berdua sama dengan kakek keempat, yaitu Kaisar Bintang 8. King Haoran sedikit terkejut melihat mereka, dan Dian lalu berkata, "Apakah kalian masih ingin menerobos Kuildanku setelah melihat mereka?" ucap dari Dian. Kelompok Xiaoyan hanya terdiam melihat itu. Dan Dian lalu mengulurkan tangannya dan sebuah bila pun muncul. Doki di tubuhnya pun segera melonjak dan Dian perlahan melangkah maju. Tiba-tiba terdengar suara dari luar. Setelah beberapa saat ada 8 Kaisar Bintang 7 dan 200 Kaisar Bintang 6 muncul. Mereka dipimpin oleh Kapten Darah penjaga Kaisar Iblis. Mereka adalah pasukan yang diminta oleh King Haoran. Tidak lama kelompok yang dipimpin oleh Li Shaolong juga telah datang. Kelompok yang dipimpin Li Shaolong adalah pasukan inti dari Xiaofu yang berjumlah 1.500 Kaisar Bintang 5. Melihat itu wajah Dian lalu tenggelam dan muram Olohok Hokcai. Melihat Li Shaolong melambaikan tangannya, 1.500 pasukan binatang pun segera menyebar ke arah depan Xiaoyan. Saat ini Xiaoyan telah dikerumuni oleh 1.500 Kaisar Bintang 5. Melihat itu Xiaoyan tersenyum. Ini adalah pertama kalinya melihat tim utama Xiaofu unjuk gigi. Dia sangat puas kali ini dan memberikan acungan jempol kepada Li Shaolong yang telah datang. Li Shaolong lalu tersenyum melihat itu kepada Xiaoyan. "Xiaoyan, aku ingin mengingatkan kamu bahwa situasi ini tidaklah sesederhana yang kamu pikirkan. Penampilan kekuatan tim utama kita memang telah membuat Kuildan sedikit takut. Tetapi sebenarnya kekuatan kita masih jauh di belakang Kuildan. Karena kita masih kalah jumlah. Jadi kita harus menyelesaikan ini dengan cepat," ucap dari Li Shaolong. Mendengar itu Xiaoyan lalu merenung dan mengencangkan cengkraman kepada pedangnya. Lalu tiba-tiba ratusan orang muncul dan berdiri di samping Xiaoyan berbaris di belakang mereka. Yang memimpin pasukan ini adalah seseorang kaisar pertempuran puncak bintang 7. Diikuti oleh 3 kaisar pertempuran tahap awal 7 bintang. Dan semua orang di belakang mereka adalah kaisar pertempuran bintang 6. Ada kata Sang di dada pasukan itu. Ternyata mereka adalah pasukan dari Sangmen Union. Melihat itu Dian lalu berkata, "Wow, sepertinya Sangmen Union juga telah datang ke sini untuk membantu Xiaoyan," ucap dari pemimpin Kuildan. "Xiaoyan adalah mitra bisnis kami. Aku mendengar bahwa istri Xiaoyan sedang berada di Kuildan dan kami datang untuk meminta keadilan. Jangan bertele-tele, berikan istri Xiaoyan sekarang," ucap dari pemimpin pasukan Sangmen itu. Saat ini Xiaoyan merasa gembira. Mendengar itu Dian lalu berkata, "Hei, jangan lupakan Kuildan. Kuildan juga adalah mitra aliansi bisnis kalian. Jangan lupa, kalian pernah membangun aliansi bisnis dengan kami. Jika bukan karena dukungan Kuildan, mana mungkin Sangmen bisa meningkat dengan pesat pada saat itu," ucap dari Dian. "Maka dari itu kami di sini tidak akan menyerang. Kami hanya ingin ada keadilan yang ditegakkan di sini. Kami tidak mau ada yang terluka saat ini," ucap dari pemimpin pasukan Sangmen. Lalu ada keributan lain di sana. Ternyata itu adalah Yao Tian. Kepala klan Yao juga telah membawa beberapa pasukannya ke sini. Melihat itu Xiaoyan lalu berkata, "Oh, bahkan klan Yao pun datang ke sini," ucap dari Xiaoyan. "Kamu tidak perlu menyambut kami dengan meriah. Cukup biasa saja. Apa? Yang mana yang harus dibantai? Apakah itu?" ucap dari Yao Tian. Sementara itu Dian sudah tidak bisa melewatkan keterkejutannya kali ini. Melihat bahwa Xiaoyan dikelilingi tidak hanya dengan Kaisar Iblis dan kakek keempatnya saja, tetapi juga dibantu oleh Sangmen Union dan tim Yao Tian. Itu membuat dia sedikit menjadi gemetaran dan gelisah. Namun meskipun begitu dia tetap saja sombong. Dian lalu berkata, "Berani-beraninya klan rendahan seperti klan Yao juga datang ke sini."
Meskipun kekuatan klan Yao tidak sebagus Gul'dan, namun orang-orang dari klan Yao bukanlah orang-orang yang biasa. Anda menghina semuanya, Xiaoyan adalah muridku, jadi kami akan berjuang apapun resikonya kali ini. Ucap dari Yao Tian. Yang mana yang perlu dibantai, apakah itu? Ucap dari Yao Tian. Tiba-tiba pemimpin Gul'dan melihat ke arah lubang teleportasi dari kejauhan. Di sana ada sekelompok orang-orang yang sedang bergegas menuju ke arah Gul'dan. Kelompok itu terdiri dari 8 bintang 7 dan lebih dari 100 bintang 6. Mereka semua menggunakan pakaian putih. Sekilas mereka terlihat seperti alkemis dari Gul'dan, tetapi jika diperhatikan lagi dengan cermat, itu semua sangatlah berbeda. Ketika kelompok itu mendekat, kita bisa melihat tanda bentuk pedang di dada mereka dan menyadari bahwa mereka adalah anggota keluarga Zen. Xiaoyan pun merasa sangat gembira. Sekarang ada 3 tetua besar yang memihak kepada Xiaoyan. Kalian semua sudah tertipu oleh kata-kata Xiaoyan. Ingatlah bahwa Gul'dan telah berdiri di daratan ini selama lebih dari 100.000 tahun. Masalah istri Xiaoyan ini benar-benar tidak sepadan dengan reputasi kami. Kenapa kalian sampai repot-repot untuk membela Xiaoyan sampai seperti ini? Ucap pemimpin Gul'dan yang agak ngeper. Mendengar itu, Xiaoyan benar-benar kehilangan akalnya dan langsung berniat untuk menyerang Dandian. Namun satu telapak tangan menempel di bahu Xiaoyan dan menahannya. Itu tentu saja King Haoran. King Haoran sedikit menggelengkan kepalanya kepada Xiaoyan. Saat ini perbandingan kekuatan antara kedua belah pihak masih belum seimbang. Ingatlah Xiaoyan, tujuan kita adalah untuk menyelamatkan Sun Er. Jika kamu menyerang sekarang, dan itu akan sangat sia-sia. Karena jika kita tidak mendapatkan Sun Er, itu samalah hal bodoh. Kita masih belum cukup kuat. Tunggulah sebentar lagi, bisik dari King Haoran kepada Xiaoyan. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah bantuan dari BPJS atau bantuan dari Indonesia Sehat akan datang membantu Xiaoyan agar bisa seimbang dengan Gul'dan? Perasaan udah banyak banget itu yang datang, anjing tinggal ratakan aja, rata udah selesai kelar. Kenapa mesti lama buat ngegebukin Gul'dan doang? Oke, terima kasih semuanya, terima kasih atas dukungannya, dan terima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu sampai sekarang. Dan gue ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Bagi kalian yang suka akan alur cerita kelanjutan dari Battle Through the Heaven yang gue bawain ini, kalian bisa like, share, bagi-bagikan ke teman kalian. Dan itu sudah cukup membantu. Dan semoga sehat selalu untuk kalian. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum dan sehat selalu untuk kalian. Dadah.